Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bu Miftah di sini dalam pembelajaran IPS. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas sosial di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, tetap mengisi absensi seperti biasa ya. Jangan lupa mengisi absensi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan menjelaskan atau menganalisa pluralitas sosial di Indonesia. Yang kedua, dampak dari pluralitas sosial di Indonesia ini dalam bentuk diskusi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Adalah perubahan sosial, perpindahan kelas sosial seseorang baik ke atas atau ke bawah yang dialami oleh individu suatu kelompok sosial. Nah, sudah kalian bahas dalam 9 kelompok membahas mengenai mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Ya. Nah, dalam materi yang kita pelajari yang pertama adalah perbedaan agama, budaya, perbedaan suku bangsa, pekerjaan, kualitas penduduk, pergerakan sosial, serta eksistensi pluralitas masyarakat di Indonesia. Apa itu pluralitas sosial? Pluralitas sosial adalah keadaan masyarakat yang majemuk ya dalam sistem sosial atau politiknya menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, faktor yang mempengaruhi apa saja? Ada faktor sejarah, sosiologis, geografis, kondisi iklim, agama, jenis-jenisnya ada pluralitas ada agama, budaya, suku bangsa, golongan, kekerabatan, daerah, dan kepentingan. Jenis pluralitas di Indonesia dalam hal agama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ada 3 jenis pluralitas di Indonesia. Yang pertama dilihat dari gagasan atau wujud idealnya, ya, aktivitas dan artefak. Contoh, dalam hal kecakapan hidup membuat rumah, ya, gagasan wujud idealnya seperti apa? Orang yang tinggal di pedalaman atau di wilayah pegunungan, mereka membuat rumahnya berbentuk rumah panggung. Itu kita bisa lihat dari artefaknya. Aktivitasnya bagaimana? Adanya kerjasama dari masyarakat sekitar. Ya, ini contoh tentang wujud budaya di Indonesia. Ada seni tari, kemudian buku, ya, pantun-pantun dari daerah-daerah, kemudian permainan, ya, yang beragam. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya kebutuhan akan rumah. Rumah di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah bentuk rumahnya berbeda. Di dataran tinggi mereka biasanya membuat rumah bentuk panggung, sedangkan di dataran rendah tidak. Kemudian mata pencaharian dan sistem ekonomi. Orang yang tinggal berada di pesisir pantai dengan orang yang berada di lahan pertanian, mata pencariannya berbeda. Kemudian sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan wilayah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera berbeda. Bahasa, ada banyak bahasa daerah di Indonesia. Contohnya Pulau Jawa saja sudah ada bahasa Sunda, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur, seperti itu. Tapi kita disatukan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bidang kesenian, banyak contohnya. Kalau kamu pergi ke wilayah Jawa Barat, bisa lihat kesenian angklung. Kalau pergi ke wilayah Sumatera, bisa lihat kesenian tari tortor dan sebagainya. Kemudian sistem pengetahuan yang didapat oleh masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat petani maupun nelayan, ya, mereka belajar mengenai sistem pengetahuan membaca rasi bintang, kapan sebaiknya mereka harus bertanam padi, contohnya seperti itu. Sistem kepercayaan, ya, religi, agama, ya, misalnya ada agama Islam tadi yang sudah sebutkan, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Ya. Nah, skema pluralitas di Indonesia, ya, berperan sebagai daya tarik bangsa. Ya, orang luar Indonesia tertarik dengan kebudayaan Indonesia, banyaknya datang. Bisa kita lihat seperti di Pulau Bali misalnya.
Kemudian bagaimana kita mengembangkan budaya nasional? Contohnya tadi musik angklung di Jawa Barat dikembangkan ya menjadi budaya nasional. Kemudian melengkapi hasil budaya, tertanamnya sikap toleransi dengan adanya keberagaman budaya, suku, dan agama itu menanamkan sikap toleransi. Kemudian yang terakhir adanya inovasi budaya. Nah, setelah ini kalian bisa lihat video dan diskusikan ya dengan kelompok, waktunya 10 menit, dijelaskan dalam bentuk visi mengenai keberagaman. Contohnya bagaimana kalian menghadapi keberagaman tersebut dan pendapat kalian tentang masih adanya terdapat pertikaian mengatasnamakan perbedaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat.